Salah satu hal terbesar yang bisa membuat manusia tidak lagi menjadi manusia adalah keserakahan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan membahas sebuah film yang sangat keren sekali. Pokoknya, kalian wajib nonton sampai akhir, berjudul Tunifu 2023. Namun sebelum ke pembahasannya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Faisal dari Tangerang, Hilmi Probolinggo, Muhsin dari Pekanbaru, Afriliani Afril, Neneng Sodari, Hisam dari Jepara, Salim Alpares dari Malaysia, Katrina dari Purworejo, Kiki dari Denpasar, Ilham Faujan dari NTT, Heri Isnan Kurniawan dari Jambon Ponorogo, Nur Salwa, Dasmawan dari Tanjung Rambutan, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Berlatar di Chennai, film diawali dengan sebuah berita yang memberitakan tentang penipuan besar-besaran berjumlah triliunan rupiah yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang penjahat bernama Sanil. Sehingga, sejak hari itu, Sanil menjadi buronan yang paling dicari oleh pihak CBI India. Namun sayangnya, setelah melakukan segala cara, CBI tidak pernah menemukan keberadaan Sanil. Karena menurut sebuah informasi, menyebutkan bahwa Sanil sudah melarikan diri ke luar negeri. அவர் ஏற்கனவே வெளிநாட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. Sementara pemberitaan sedang marak memberitakan dirinya dan CBI juga terus berusaha mencari dirinya, di sebuah pulau pribadinya, Sanil justru sedang bersenang-senang bersama para wanita penghibur sambil menonton dan menertawakan pemberitaan yang memberitakan perampokan oleh dirinya. Namun alangkah terkejutnya Sanil di saat dia menertawakan pemberitaan karena dia merasa yakin bahwa dia tidak akan bisa ditemukan. Tiba-tiba ada dua orang yang mengaku sebagai anggota CBI menemukannya, sehingga Sanil pun ditangkap dan dibawa. Where are you taking me? Namun anehnya, polisi-polisi yang mengaku sebagai CBI tersebut membawa dan menyeret Sanil dengan menggunakan perahu bodong dan dengan dibantu oleh para preman. Sehingga dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang telah menangkap Sanil ini bukanlah anggota CBI. Lalu, setelah menyerahkan dan memindahkan Sanil ke kapal lain, para kelompok yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Falvan tersebut juga membawa dan memindahkan banyak senjata-senjata serta bahan peledak yang sangat banyak. Di mana saking banyaknya senjata-senjata tersebut, Falvan sampai mengatakan bahwa dengan senjata-senjata dan bahan peledak tersebut, maka mereka bisa meledakkan seluruh Chennai. Di mana ternyata senjata-senjata tersebut dibawa oleh Falvan untuk diberikan kepada seorang polisi bernama Ramachandran. Ini pebenguknya. Namun jika kalian mengira bahwa senjata-senjata tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang baik, maka kalian sudah salah besar. Karena ternyata si Rama ini, meskipun dia merupakan seorang asisten komisaris di kotanya, nyatanya dia merupakan polisi yang jahat dan juga korup. Itu terbukti di mana dalam pertemuan tersebut, dia sedang bekerja sama dengan sekelompok perampok profesional yang dipimpin oleh seorang yang bernama Rada. Dan dalam pertemuan tersebut, dia sedang menyusun sebuah strategi untuk melakukan sebuah perampokan terhadap salah satu bank di kota Chennai. Di mana di dalam bank tersebut, menurut aturan seharusnya bank tersebut hanya boleh menyimpan uang maksimal sebanyak 10 miliar rupiah. Namun nyatanya, pihak bank malah menyimpan uang sebanyak 15 miliar rupiah. Sehingga apabila mereka mencuri uang 5 miliar rupiah itu, maka pihak bank tidak akan bisa melakukan sebuah tuntutan karena nyatanya di bank mereka akan tetap tersisa 10 miliar rupiah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan dengan sisa 10 miliar rupiah di bank tersebut, pihak keamanan dan juga semua orang tidak akan mengira bahwa bank tersebut telah kehilangan uang. Karena memang batas penyimpanan maksimal yang ditetapkan untuk bank tersebut hanyalah 10 miliar rupiah. Sehingga dengan itu, pihak bank juga tidak akan bisa mengatakan bahwa sebenarnya mereka kehilangan 5 miliar rupiah. Karena apabila mereka mengatakan itu sama saja artinya mereka telah membocorkan kecurangan mereka. May 21st morning, 9 attack பண்ணி செஸ் லாக்கர் வாசல்ல பேங்க்குக்கும் நடுவுல இருக்கிற வாலை பிளாஸ்ட் பண்ணி என்ட்ரன்ஸ் வழியா நுழைஞ்சி அங்க இருக்கிற மக்களையும். Singkat cerita, rencana pun telah disusun dengan sangat matang dan hari perampokan yang telah ditentukan pun telah tiba.
Sesuai dengan rencana yang telah disusun, Rama bertugas mengalihkan perhatian polisi dengan mengajaknya berkeliling. Sementara itu, kelompok yang dipimpin oleh Rada melakukan aksinya untuk membajak dan menguasai bank dengan mengalahkan para polisi yang berjaga di bank dan menyandra para nasabah serta menempelkan beberapa bom di bank tersebut. Tak lupa, mereka pun menghancurkan CCTV dan membawa semua ponsel dari para nasabah dan juga karyawan bank. Namun setelah para perampok tersebut merasa bahwa mereka telah berhasil menguasai area depan bank, di tengah-tengah ketakutan para sandera, ada seorang bapac yang malah sedang duduk santai sambil membaca sebuah buku. Dan ketika salah satu dari perampok tersebut mendekati si bapak untuk mengancamnya dengan menodongkan senjatanya, tiba-tiba si bapak tersebut menghampol kepala dan dengan sekejap merebut senjata si perampok lalu mendorodot si perampok dan mengalahkannya tanpa membunuhnya. Tidak hanya itu, tapi si bapak berambut dan berjenggot putih tersebut juga mengalahkan seluruh perampok yang dipimpin oleh Rada tersebut. Sungguh di luar nurul, di mana si bapak berambut putih tersebut dengan mudahnya mengalahkan Rada dan anak buahnya. Hal itu membuat semua pengunjung bank menjadi sangat senang karena ada sosok yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman para perampok. Sehingga semua pengunjung bank pun bertepuk tangan dan menganggap si bapak sebagai seorang pahlawan. BTW, karena di sini si bapak beruban tersebut belum disebutkan namanya, jadi untuk sementara kita panggil saja si bapak tersebut dengan sebutan Kang Pudin. Namun di tengah-tengah rasa senang para pengunjung bank, alangkah terkejutnya mereka ketika Kang Pudin mengatakan bahwa sebenarnya dia juga sedang berniat merampok bank tersebut, lalu menjadikan para pengunjung bank sebagai sandranya. Bagai diangkat setinggi langit, lalu dijatuhkan sekaligus. Di saat para masyarakat yang berada di bank tersebut merasa senang karena mengira bahwa Kang Pudin telah menyelamatkan mereka, nyatanya Kang Pudin mengalahkan kelompok Rada bukan karena ingin menyelamatkan para sandera, namun justru karena Kang Pudin juga ingin merampok bank tersebut. Kemudian di saat itu, melalui sebuah dinding yang diledakkan, beberapa polisi yang bertugas menjaga bank pun memasuki bank lalu menyerang Kang Pudin. Oleh karena itu, peperangan di dalam bank tersebut pun kembali berlanjut. Lagi dan lagi, dengan sangat mudah, Kang Pudin dengan dibantu dua bawahannya berhasil mengalahkan para polisi yang berniat menghalangi rencana mereka. Namun sekali lagi, Kang Pudin hanya mengalahkan musuh-musuhnya dengan melukai mereka tanpa membunuhnya. Dan setelah mengalahkan semua polisi tersebut, Kang Pudin melempar para polisi tersebut keluar bank. Dan di tengah-tengah peperangan, salah satu karyawan bank memanfaatkan kesempatan untuk menekan tombol darurat di bank tersebut, yang mana tombol tersebut langsung menghubungkannya kepada para polisi. Selain itu, para warga yang berada di sekitaran bank pun tidak lupa mengupdate perampokan yang terjadi di bank tersebut lewat sosial media. Sehingga dengan itu, pihak kepolisian, pihak kesehatan, media, dan semua pihak lainnya pun berbondong-bondong menuju bank yang sedang dirampok tersebut. மதிப்பிற்குரிய அதிகாரிகளே, Kembali ke dalam bank, di mana di saat itu Kang Pudin sedang mengumpulkan para sandera lalu memberi mereka sebuah ceramah, di mana dalam ceramah tersebut Kang Pudin mengatakan bahwa dalam studi manajemen mengatakan jika ada para perampok sedang melakukan perampokan di sebuah bank, ada 4 aturan yang harus dilakukan oleh para sandera, yaitu yang pertama jangan berlagak sok pahlawan, yang kedua harus bekerja sama dengan para perampok, yang ketiga cobalah untuk mengidentifikasi para perampok tersebut, dan yang keempat segera hubungi pihak kepolisian sesaat setelah para perampok meninggalkan bank. Di mana lewat ceramahnya ini, Kang Pudin ingin mengingatkan para sandera agar tidak ada yang bersikap sok pahlawan dan harus bekerja sama dengan mengikuti semua perintahnya. நமக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு. Setelah mengumpulkan para sandera, kini Kang Pudin mengumpulkan Rada dan timnya lalu mengajak mereka berbincang, di mana lewat perbincangan mereka, Kang Pudin menjelaskan bahwa di dalam bank tersebut sebenarnya tidak hanya ada uang sebanyak 15 miliar rupiah, melainkan sebanyak 50 miliar rupiah, ungkap Kang Pudin yang membuat Rada dan timnya menjadi sangat kaget.
Lalu, setelah menjelaskan itu, Kang Pudin mengajak Rada dan timnya untuk bekerja sama mencuri 50 miliar rupiah tersebut dan menjanjikan akan memberikan Rada dan timnya bagian yang besar. Namun jika Rada dan timnya menolak, maka Kang Pudin akan segera mempertemukan mereka dengan malaikat maut, ungkap Kang Pudin. Mendengar tawaran tersebut, daripada harus tewas, jelas Rada lebih memilih bekerja sama dengan Kang Pudin. Kemudian, setelah menjalin kesepakatan dengan pihak Rada, karena sudah lumayan lama sejak dia merampok bank namun polisi belum datang juga, entah belagu atau terlalu pede atau mungkin juga gangguan jiwa, di saat semua perampok akan menghindari polisi di setiap aksinya, Kang Pudin justru menyuruh manajer bank tersebut untuk menelpon polisi agar segera datang ke TKP. Di mana polisi yang ditelepon oleh manajer bank ketika itu adalah polisi yang bernama Rajes yang sedang bersama dengan Rama, dan lewat perbincangan mereka, manajer bank mengatakan bahwa perampok yang merampok bank tersebut berjumlah 9 orang. Mendengar itu, Rama yang tadinya ingin membuat perjalanan menjadi lebih lama karena dia mengira bahwa orang-orang yang sedang merampok bank adalah Rada yang sudah berkomplot dengannya, menjadi panik dan terburu-buru menuju bank. Karena jika perampoknya berjumlah 9 orang, membuat Rama menyadari bahwa mungkin ada 3 perampok lain yang bukan termasuk timnya Rada, karena yang dia tahu bahwa timnya Rada hanya beranggotakan 6 orang. Sementara Rama dan Rajes masih di perjalanan, polisi-polisi Kroco justru datang ke TKP lebih awal bersama para tim medis yang langsung membawa polisi-polisi yang sudah dihajar oleh Kang Pudin ke rumah sakit. Sementara itu di dalam bank, untuk membuat dia lebih aman agar para polisi tidak bisa masuk ke dalam bank untuk menggerebeknya, Kang Pudin sudah merapihkan semua sandera dan memasang beberapa sandera dengan sebuah bom lalu mengikatnya di setiap pintu masuk bank. Sehingga dengan itu, tidak akan ada polisi yang bisa memasuki bank karena apabila pintu ditarik, maka itu artinya akan menarik pemicu bom yang terpasang kepada para sandera, sehingga membuatnya meledak saat itu juga. open பண்ண Lalu, Kang Pudin membagi sebuah tugas bersama tim Rada, di mana Kang Pudin akan mengurus para polisi sementara Rada dan timnya ditugaskan untuk membuka berangkas uang di bank tersebut. Setelah itu, Kang Pudin menelpon salah satu toko yang berada di seberang bank tersebut, lalu menyuruh si penjaga toko tersebut untuk memberikan teleponnya kepada polisi yang bernama Anthony. Halo, hey, yara nih, artis. Awalnya, Anthony yang merupakan seorang polisi yang jujur berbicara kasar kepada Kang Pudin. Namun setelah diperingatkan dengan suara tembakan, nyali Anthony pun ciut dan langsung berubah 180 derajat. Sehingga Anthony mau mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Kang Pudin. Di mana instruksi pertama yang diberikan oleh Kang Pudin terhadap Anthony adalah menutup jalan sekitar bank lalu menjauhkan publik dari sana. Kemudian, Kang Pudin menjelaskan bahwa dia menunjuk Anthony sebagai mediatornya untuk bernegosiasi dengan pihak kepolisian. Sehingga, untuk negosiasi apapun, Kang Pudin hanya mau berbicara dengan Anthony dan tidak mau berbicara dengan polisi manapun selain Anthony. ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது டூ வே டிராஃபிக். Untuk memuluskan aksinya, Kang Pudin dibantu oleh seorang wanita cantik bernama Kanmani, di mana tugas dari Kanmani adalah mensupport aksi yang dilakukan oleh Kang Pudin dengan memberikan informasi-informasi di sekitaran bank. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, Kanmani sudah meretas semua CCTV di area sekitaran bank, serta menonton pemberitaan-pemberitaan yang disiarkan di berbagai televisi. Singkat cerita, akhirnya Rama serta Rajes pun tiba di TKP, di mana setibanya di sana, Rama langsung menghubungi Kang Pudin untuk memberi Kang Pudin beberapa pertanyaan. Dan sebelum melakukan percakapan di telepon, Rama merekam percakapan mereka dengan HP-nya. Lalu, setelah itu, Rama memberi Kang Pudin beberapa pertanyaan. Namun Kang Pudin sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan siapapun selain Anthony, yang membuat Rama menjadi geram dan marah lalu mengatakan bahwa Anthony hanyalah polisi dengan pangkat rendah. Jadi sebaiknya kau berbicara denganku, ungkap Rama. Mendengar itu, Kang Pudin tetap tidak mau berbicara dengan Rama dan mengatakan bahwa dia hanya akan berbicara jika dengan Anthony, ungkap Kang Pudin. Sementara itu, Rada dan kelompoknya sudah masuk ke dalam berangkas bank dan melihat banyak uang. Namun alangkah marahnya Rada saat dia menanyakan total dari uang tersebut kepada salah satu karyawan bank. Si karyawan mengatakan bahwa total uangnya ada 15,1 miliar rupiah.
yang membuat Rada merasa dibohongi oleh Kang Pudin yang sebelumnya mengatakan bahwa uangnya berjumlah 50 miliar rupiah. Oleh karena itu, Rada mengajak teman-temannya untuk mengkhianati Kang Pudin dengan mencuri uangnya sendiri dan menghabisi Kang Pudin. Kembali kepada Kang Pudin, di mana bersamaan dengan Rada dan kelompoknya yang datang ke tempat Kang Pudin dengan berniat membunuhnya, Kang Pudin sedang merasakan sedikit emosi karena Rama yang tidak terima dengan keputusan Kang Pudin yang hanya ingin berbicara dengan Anthony, membentak dan memarahi Kang Pudin, yang membuat Kang Pudin menjadi kesal, lalu melampiaskan kekesalannya. Dan tiba-tiba... Kang Pudin yang kesal melampiaskan kekesalannya dengan menembak Rada dan bawahannya yang berniat menikamnya dengan sebuah pisau. Namun lagi-lagi, Kang Pudin hanya melukai mereka tanpa membunuhnya karena Kang Pudin hanya mengarahkan tembakannya ke tangan mereka. Dan tembakan yang dilesatkan oleh Kang Pudin tersebut ternyata juga terdengar sampai di tempat di mana Rama berada, sehingga membuat Rama yang tadinya terus bersikeras memaksa Kang Pudin untuk berbicara dengannya, akhirnya mengalah dan menyerahkan semua negosiasi serta pembicaraan dengan Kang Pudin kepada Anthony. கொள்ளையர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா யோர் பேங்க்குள்ள போறாங்க. Di tempat lain, pemilik bank yang bernama Chris menyaksikan perampokan yang terjadi kepada salah satu bank miliknya lewat sebuah berita di TV, sehingga dia langsung menelpon bawahannya yang merupakan kepala cabang dari bank yang sedang dirampok tersebut. Dia bernama Sam. Ini pebenguknya, di mana Chris menyuruh Sam untuk segera datang ke bank yang sedang dirampok, lalu menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di sana. Kembali kepada Rama dan Rajesh, di mana di sana Rama mengatakan kepada Rajesh bahwa dia sudah merekam percakapan antara dirinya dengan si perampok barusan, dan lewat rekaman percakapan tersebut Rama menyuruh Rajesh untuk mencari sebuah petunjuk tentang identitas si perampok. Mendengar perintah dari Rama, Rajesh yang bingung tentang bagaimana bisa dia menemukan sebuah petunjuk hanya lewat sebuah rekaman suara, lebih memilih diam dan udud. Dan di saat itu, dia dihampiri oleh salah satu wartawan yang meminta berita untuk dia beritakan di acara TV-nya. Namun alih-alih memberikan sebuah informasi untuk diberitakan, Rajesh justru memarahi dan mengusir wartawan tersebut. Dan tak lama setelah itu, ada wartawan lain yang merupakan seorang aki-aki bernama Kang Kohar yang mendatangi Rajesh untuk meminta sebuah informasi terupdate untuk dia beritakan di acara TV-nya. Namun kali ini, tanpa marah-marah, Rajesh dengan sukarela memberikan suara rekaman percakapan Rama dengan Kang Pudin kepada Kang Kohar. Semua itu Rajesh lakukan karena ternyata Kang Kohar memiliki sebuah rekaman video skandal antara Rajesh dengan seorang mahasiswi. Sehingga Rajesh yang takut video skandalnya akan tersebar luas dan merusak reputasinya, dia pun selalu memberikan apapun yang diminta oleh Kang Kohar. Sehingga dalam kasus kali ini, stasiun TV Kang Kohar menjadi stasiun TV terupdate dan mendapat rating terbaik karena selalu mendapatkan informasi terupdate lewat Kang Kohar yang mempunyai kartu as Rajesh. லைக் பண்ணுங்க. வங்கி கொள்ளையர்கள் Singkat cerita, acara TV Kang Kohar pun menyiarkan rekaman yang ia dapatkan dari Rajesh lalu meminta semua penonton untuk mengidentifikasi pelaku perampokan lewat suara si perampok. Karena siapa tahu, di antara semua masyarakat yang sedang menonton, akan ada salah seorang yang mengenali suara dari si perampok. Namun ternyata, suara dari si perampok sangatlah familiar, sehingga tidak ada seorang pun masyarakat yang tidak mengenali suara dari si perampok. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang ia terima dari masyarakat, Rajesh pun segera menemui Rama dan mengatakan bahwa orang yang memiliki suara dalam rekaman tersebut bernama Michael Jackson. Ternyata, dalam suara telepon yang telah direkam oleh Rama, suara Kang Pudin telah dirubah terlebih dahulu menggunakan efek suara dari Michael Jackson oleh Kang Mani, sehingga para polisi tidak akan bisa mengidentifikasi Kang Pudin lewat suaranya, di mana hal itu membuat para polisi ditertawakan oleh masyarakat karena bisa-bisanya mereka dibodohi oleh seorang penjahat. Sementara itu di dalam penjara, Kang Pudin mengumpulkan semua anak buah Rada dan memberi mereka hukuman karena telah berniat mengkhianati Kang Pudin. Setelah itu, Kang Pudin menyuruh mereka untuk membersihkan tempat tersebut dan memungut semua peluru kosong lalu mengumpulkannya kepada Kang Pudin. Dan para anak buah Rada pun melaksanakan perintah dari Kang Pudin. Kemudian, Kang Pudin mendatangi Rada dan satu bawahannya yang sedang mengobati luka di tangannya akibat ditembak oleh Kang Pudin sebelumnya. Di mana di sana, Kang Pudin menunjukkan sebuah rekaman percakapan Rama dengan seseorang. Di mana dalam rekaman tersebut, Rama mengatakan bahwa dia akan menembak dan menghabisi Rada serta seluruh kelompoknya sesaat setelah Rada mengambilkan uang dari dalam bank. Sehingga dari sini, akhirnya Rada menyadari bahwa Rama tidak benar-benar berniat membagi rata hasil rampokannya,
Melainkan dia ingin mengkhianati Rada dengan menghabisi Rada dan kelompoknya, lalu menguasai uangnya sendirian. Hal itu membuat Rada menjadi sangat marah, sehingga Rada memutuskan bahwa dia akan benar-benar menjadi rekan Kang Pudin dan bekerja sama dengan Kang Pudin dalam perampokan tersebut. Dan setelah keduanya benar-benar sepakat, Kang Pudin menyuruh Rada untuk mencari sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan bank, namun ada di dalam bank tersebut. Kembali kepada Rama yang sedang mondar-mandir karena panik akibat rencana perampokannya telah gagal. Dan di saat itu, datanglah para pasukan tentara yang dipimpin oleh orang bernama Ravindra dan langsung membuat markas darurat yang mengepung bank tersebut dengan para prajurit bersenjatakan lengkap untuk membantu pihak kepolisian dalam mengamankan area bank. Di mana hal itu membuat Rama semakin panik lalu menelpon seorang rekannya yang bernama Dili yang merupakan petugas kesehatan dan mengatakan kepada Dili bahwa mungkin di antara kelompoknya ada orang yang telah berkhianat sehingga rencana perampokannya menjadi gagal total. Lalu, untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih besar lagi, Rama mempersiapkan para penembak jitu untuk menembak dan menghabisi Kang Pudin agar Rama bisa secepatnya menyelesaikan masalah di dalam bank, supaya Rada dan kelompoknya bisa secepatnya menyelesaikan pekerjaan mereka lalu kabur melarikan diri. Karena apabila Rama tidak cepat-cepat menyelesaikan permasalahannya, maka mungkin Rada dan timnya akan tertangkap. Dan dengan tertangkapnya Rada, itu bisa membuat sebuah kemungkinan bahwa Rama juga akan tertangkap, karena memang dialah dalang di balik perampokan tersebut. Kemudian, setelah para sniper tersebut mengambil posisinya, Rama menyuruh Anthony untuk menelpon Kang Pudin, di mana rencana dari Rama adalah, di saat Kang Pudin berjalan menuju teleponnya, dia akan melewati sebuah lubang di jendela yang merupakan bekas tembakan sebuah peluru. Dan di saat Kang Pudin melewati lubang tersebut, di sanalah para sniper suruhan Rama akan menembak dan menghabisi Kang Pudin. Namun rencana Rama tersebut diketahui oleh Kanmani yang sudah membajak CCTV dan semua area di sana. Sehingga Kanmani pun langsung memberi sebuah pesan kepada Kang Pudin mengenai para sniper tersebut, yang membuat Kang Pudin mengetahui rencana dari Rama Chandran. Oleh karena itu, di saat para sniper tersebut bersiap menembak, Kang Pudin justru melihat mereka dari lubang jendela sambil mengacungkan jarinya dengan gaya seolah-olah dia sedang menembak. Dan tiba-tiba, untuk memberi peringatan agar polisi tidak melakukan tindakan seperti itu lagi, Kang Pudin meledakkan beberapa mobil di depan bank. Tidak hanya itu, Kang Pudin juga memberikan sebuah rekaman video yang memperlihatkan beberapa sandera yang dipakaikan bom untuk mengancam pihak kepolisian, di mana kejadian itu membuat masyarakat yang melihat pemberitaan tersebut menyimpulkan bahwa polisi sangat amatir dalam menangani kasus pencurian bank tersebut. Tidak hanya para masyarakat, tapi partai politik oposisi pun ikut memanfaatkan keadaan dengan menyalahkan pemerintahan yang sekarang menjabat atas kejadian perampokan yang sedang terjadi tersebut. Dan di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, akhirnya Pak Komisaris Kepolisian yang bernama Dayalan pun turun tangan dan sudah sampai di TKP perampokan. Di mana, sesampainya Dayalan di TKP, dia sangat heran dengan situasi yang sedang terjadi, di mana dia tidak habis pikir bagaimana bisa perampokan terjadi di kotanya. Apalagi, perampokan tersebut dilakukan di siang bolong. Namun bagaimanapun, karena perampokan sudah terlanjur terjadi, Dayalan tidak ingin terus terpaku untuk mempelajari penyebab terjadinya perampokan, dan move on untuk memikirkan tentang bagaimana dia bisa menangkap si perampok dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, hal pertama yang ingin Dayalan pelajari adalah dia akan memprediksikan tentang bagaimana si perampok akan kabur melarikan diri setelah si perampok berhasil melakukan aksinya. Sehingga, Dayalan menyuruh timnya untuk mempelajari semua situasi di sekitaran bank. Selain itu, Dayalan pun meminta Rama untuk menghubungi para polisi yang sebelumnya dikalahkan Kang Pudin di awal film dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Sementara itu di dalam bank, Kang Pudin membawa para sandera ke dalam berangkas bank dan menyuruh mereka untuk menghitung semua uang yang ada di dalam berangkas tersebut. Kembali kepada Dayalan, di mana di sana dia didatangi oleh Sam yang meminta Dayalan untuk menghentikan para perampok. Selain itu, Sam juga menceritakan hal yang sebenarnya,
bahwa di dalam banknya sebenarnya tidak hanya ada 10 miliar rupiah, melainkan ada 15 miliar rupiah. Semua itu terjadi karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang menanam saham dan banyaknya orang yang mengambil asuransi, sehingga dengan sangat terpaksa banknya menyimpan 5 miliar uang lebih banyak dari yang seharusnya. Mendengar itu, Dayalan pun mengerti dengan alasan mengapa Sam membiarkan banknya melanggar aturan dan mengatakan bahwa tidak akan ada satu lembar pun uang yang bisa perampok tersebut dapatkan dari bank, ungkap Dayalan. Setelah beberapa jam setelah kedatangan Dayalan, situasi di sana tidak kunjung menemui perubahan. Situasinya masih tetap sama, sehingga membuat masyarakat menjadi ragu dengan kredibilitas Dayalan yang merupakan seorang komisaris, yang membuat banyak masyarakat yang mengkecam Dayalan. Oleh karena itu, lewat sebuah pemberitaan di televisi, Dayalan memberikan komentarnya, di mana di sana Dayalan mengatakan jutaan rupiah yang ada di bank adalah uang milik rakyat, dan dalam prakteknya, bank bukan hanya sekedar sebuah bisnis, melainkan juga sebuah layanan sosial. Dengan bank, banyak orang bisa meminjam uang untuk kebutuhan mereka, untuk pendidikan, membuka usaha, dan lain sebagainya. Sehingga, apabila seandainya administrasi bank hancur, maka itu bisa mempengaruhi perekonomian negara. Jadi, daripada sibuk mengkecam Dayalan, Dayalan mengajak semua masyarakat untuk lebih sibuk mengkhawatirkan bank yang sedang dirampok. Setelah itu, Dayalan mengatakan bahwa ada beberapa orang di luar bank yang membantu aksi dari para perampok di dalam bank. Oleh karena itu, Dayalan mengatakan, bantu kami untuk menemukan orang-orang yang membantu para perampok tersebut. Jika kalian melihat orang-orang yang mencurigakan, maka secepatnya untuk memberitahu kami, ungkap Dayalan. Pidato Dayalan tersebut juga ditonton oleh Kan Mani dari dalam mobilnya. Lalu, Dayalan yang heran mengapa setiap rencana kepolisian selalu bisa diketahui, dia pun menyuruh para bawahannya untuk menghancurkan semua CCTV di sekitaran bank dan menjauhkan para wartawan dari sekitaran bank, di mana hal itu membuat Kan Mani menjadi kehilangan pengawasannya terhadap area di sekitaran bank. Yang membuat Kan Mani segera memberitahu hal tersebut kepada Kang Pudin, lalu menyuruh Kang Pudin untuk segera menemukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan bank yang ingin dicarinya. Sehingga Kang Pudin yang tadinya menyerahkan pencarian tersebut kepada Rada, kini dia pun ikut mencarinya. Sampai akhirnya, Kang Pudin pun menemukan kejanggalan ketika dia melihat dan memeriksa tabung-tabung, di mana ternyata di dalam salah satu tabung tersebut berisi sebuah bom yang bisa meledakkan setengah bangunan dari bank tersebut. Sehingga dari sini, Kang Pudin pun menemukan sebuah petunjuk. Dan dari pencarian ini, mungkin kita bisa sedikit menyimpulkan dan bertanya-tanya, apa benar tujuan Kang Pudin ini adalah untuk merampok bank? Karena jika memang tujuannya adalah untuk merampok bank, maka untuk apa dia mencari sesuatu tersebut untuk menemukan petunjuk? Dan juga, jika memang benar dia ingin merampok bank tersebut, sebenarnya dari tadi Kang Pudin sudah mempunyai banyak kesempatan untuk melarikan diri dengan membawa uang-uangnya. Tapi dia malah terkesan main-main dan seolah-olah dia sedang menunggu para polisi datang, bahkan menunggu komisaris untuk datang ke sana. Setelah itu, Kang Pudin pun menyembunyikan bom tersebut. Kembali kepada Dayalan, di mana di sana akhirnya Dayalan bisa terhubung dengan salah satu polisi yang dikalahkan oleh Kang Pudin di awal film. Lalu, si Pak Polisi ini memberikan keterangannya bahwa di antara 9 perampok yang merampok bank, ada salah satu perampok yang sangat berani, gila, dan juga sangat kuat. Dan dia adalah perampok yang memakai baju putih. Mendengar itu, Dayalan pun segera menyuruh timnya untuk mencari semua orang yang mengunjungi bank di hari itu dengan memakai baju putih lewat rekaman CCTV bank. Dan karena dari semua pengunjung yang mengunjungi bank di hari itu hanya Kang Pudin yang memakai baju putih, akhirnya Dayalan pun menemukan Kang Pudin meski dalam rekaman tersebut Kang Pudin memakai sebuah masker. Namun meski begitu, melihat sosok dari Kang Pudin membuat Rama menjadi sangat terkejut seolah dia sudah mengenali Kang Pudin sebelumnya. Lalu, untuk menemukan identitas dari Kang Pudin, Dayalan menyuruh bawahannya untuk mencocokkan foto Kang Pudin dengan catatan kriminal. Di tempat lain, Kan Mani kembali menghubungi Kang Pudin dan mengatakan bahwa komisaris sudah semakin mengerti dengan alur dari permainan yang sedang mereka jalankan. Mendengar itu, bukannya panik, Kang Pudin dan Kan Mani malah tersenyum bahagia karena ternyata memang itulah yang mereka inginkan. Plot twist apa lagi nih?
kembali kepada Dayalan, di mana di sana akhirnya dia sudah selesai memeriksa area sekitaran bank untuk mengidentifikasi bagaimana si perampok akan melarikan diri. Namun anehnya, setelah selesai melakukan pemeriksaan, Dayalan tidak menemukan jalan kabur yang sudah para perampok persiapkan sebelumnya, sehingga dia tidak bisa memprediksikan bagaimana para perampok tersebut akan melarikan diri. Terlepas dari itu semua, pikiran Dayalan terbesit kepada kejadian saat Kang Pudin meledakkan beberapa mobil untuk memberikan peringatan terhadap kepolisian. Di mana Dayalan merasa sangat aneh tentang bagaimana bisa Kang Pudin meledakkan mobil-mobil tersebut. Padahal pihak kepolisian sudah mematikan sinyal di dalam bank, sehingga dia pun menyuruh bawahannya untuk memeriksa mobil-mobil tersebut. Dan setelah diperiksa, ternyata di bawah mobil ada sebuah gorong-gorong dan di dalam gorong-gorong tersebut ada sebuah kabel, yang membuat mereka merasa akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk. Lalu, para polisi pun mengikuti kabel tersebut yang ternyata sangat panjang. Dan setelah diikuti, ternyata sambungan kabel itu berakhir di area di mana sebelumnya mobil Kanmani terparkir di sana. Namun di saat para polisi menemukan tempat tersebut, Kanmani sudah tidak ada lagi di sana. Kemudian, Rama pun menanyakan kepada sepasang pengemis yang duduk di sana tentang apakah sebelumnya ada sebuah mobil yang terparkir di sana, tanya Rama. Dan si pengemis pun menjawab bahwa memang sebelumnya ada sebuah mobil komunikasi, namun mobil tersebut baru saja pergi. Mendengar itu, Rama pun menelpon Dili lalu mengatakan bahwa kini Rama tahu siapa orang yang telah mengkhianati mereka, ungkap Rama. Untuk itu, Rama menyuruh Dili dan yang lainnya untuk bersiap dan membawa sepeda motor. Sementara itu, Kanmani membawa mobilnya ke sebuah lapangan kosong lalu meninggalkan mobil tersebut dengan menaiki mobil lain dan meninggalkan mobil tersebut lalu meledakkannya. Namun sayangnya, sebelum Kanmani dan rekannya berhasil meninggalkan tempat tersebut dan meledakkan mobilnya, ada seorang pria lokal yang melihat mereka. Singkat cerita, kepolisian pun sudah sampai di area di mana Kanmani meledakkan mobil komunikasinya. Dan di sana, si pria keriting yang sebelumnya melihat Kanmani mengatakan kepada Rama bahwa ada seorang wanita yang keluar dari mobil komunikasi tersebut, lalu dia pergi dengan menaiki sebuah mobil hitam dengan plat nomor 7372. Dan setelah mendapatkan informasi dari si pemuda tadi, Rama pun semakin meyakini tentang dugaannya atas si pengkhianat, lalu menyuruh Dili dan kelompoknya untuk mengejar mobil tersebut. Dan tak butuh waktu lama bagi Dili untuk menemukan dan mengejar Kanmani. Lalu di sana, Kanmani membawa Dili dan yang lainnya menuju sebuah parkiran. Sesampainya di sana, Dili pun meneriakkan sesuatu kepada Kanmani yang sedang bersembunyi, di mana dari perkataan tersebut kita bisa mengetahui bahwa si pengkhianat yang telah mengkhianati Rama dan yang lainnya adalah Kanmani. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebelumnya Kanmani merupakan bagian dari kelompok Rama dalam perencanaan perampokan tersebut. Namun Kanmani masuk ke dalam kelompok Rama tidak benar-benar ingin menjadi bagian dari mereka, melainkan menjadi seorang penyusup agar Kanmani mengetahui semua rencana yang Rama dan kelompoknya rencanakan untuk perampokan. Sehingga Kanmani bisa memberitahu semua rencana yang telah Rama rencanakan untuk perampokan bank kepada Kang Pudin. Sehingga pada akhirnya Kang Pudin pun bisa dengan mudah menggagalkan dan mengalahkan semua perampok yang dikirimkan oleh Rama, lalu merubah mereka menjadi sekutunya. Oke, kita kembali ke cerita, di mana di saat itu, Dili dan anak buahnya dengan petantang petenteng pepolontongan meremehkan Kanmani yang hanya seorang wanita, lalu berteriak-teriak memanggil nama Kanmani dan menyuruhnya untuk keluar. Sampai akhirnya, Kanmani pun keluar menunjukkan dirinya, yang membuat Dili bersiap untuk menghabisi Kanmani yang sudah mengkhianatinya. Begitupun dengan Kanmani yang terlihat tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya, dan dengan santai berjalan ke arah Dili. Dan tiba-tiba, sungguh gege sekali, di mana dengan mudahnya Kanmani mengalahkan Dili dan anak buahnya, yang membuat Dili ketakutan sehingga dia berlutut untuk memohon pengampunan atas nyawanya. Lalu Kanmani pun mengirim Dili menuju malaikat Munkar dan Nakir. Lalu dia pergi meninggalkan tempat itu dengan menggunakan sebuah bajai. Setelah itu, Kanmani kembali menelpon Kang Pudin dan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai. Saatnya untuk menuju tahap selanjutnya, ungkap Kanmani. Mendengar itu, Kang Pudin pun segera menelpon Dayalan dan mengatakan, pergilah menuju parkiran mobil pusat kota. Di sana, kau akan menemukan 5 mayat dan sebuah informasi tentang dalang dari perampokan tersebut. Mendengar itu, tanpa berlama-lama Dayalan pun langsung menuju ke tempat tersebut. Dan di sana, Dayalan menemukan sebuah video yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Kanmani, di mana isi dari video tersebut adalah
video tentang pertemuan Rama dan kelompok Rada untuk merencanakan perampokan bank di awal film. Sehingga dengan itu, Dayalan sang komisaris pun akhirnya mengetahui bahwa Rama adalah penjahat yang sebenarnya, lalu menyuruh bawahannya untuk menangkap dan membawa Rama ke hadapannya. Setelah memberi Rama sedikit pelajaran, Dayalan pun menginterogasi Rama lalu menyuruhnya untuk menceritakan semuanya dari awal, sehingga kita pun dibawa ke dalam flashback Rama, di mana ternyata dalang dari perampokan tersebut bukan Rama, melainkan Sam, kepala cabang dari bank itu sendiri. Namun untuk menjaga posisinya, Sam bekerja sama dengan Rama yang merupakan teman satu sekolahnya dulu, lalu menyerahkan semua tanggung jawab mengenai perampokan tersebut kepada Rama. Sehingga dengan begitu, Sam bisa mendapatkan uang dari hasil perampokannya, namun juga tetap bisa mengamankan posisinya serta martabatnya sebagai seorang kepala cabang di bank tersebut. Kemudian, untuk melancarkan aksinya dalam merampok bank, Rama pun mulai mencari perampok-perampok yang profesional. Dan dari seorang agen bernama Harsa, Rama diberikan sebuah rekomendasi perampok profesional, di mana perampok yang direkomendasikan oleh Harsa tersebut adalah Kang Pudin, perampok profesional yang dijuluki sebagai Dark Devil. Jadi, karena sekarang kita sudah mengetahui bahwa nama dari Kang Pudin adalah Dark Devil, mulai sekarang kita akan memanggil Kang Pudin dengan sebutan Devil. Di mana di sana, Harsa yang merupakan seorang agen sekaligus merupakan salah satu anak buah dari Devil menceritakan bahwa Devil merupakan seorang perampok profesional yang telah menjadi buronan di setiap negara, di mana kehebatan Devil dalam merampok sudah tidak perlu diragukan lagi. Itu terlihat dari track record Devil selama 10 tahun melakukan 20 perampokan besar tanpa satu kali pun mengalami kegagalan. Dan salah satu perampokan terbesar yang pernah Devil lakukan adalah perampokan terhadap 500 kg emas di Bangkok. Di mana di sana, dengan menyamar menjadi seorang polisi, Devil, Kanmani dan seluruh timnya berhasil menghabisi para polisi sungguhan dan mendapatkan 500 kg emas tersebut. Mendengar kehebatan Devil dalam merampok, Rama pun tertarik sehingga Rama pun menemui Devil dengan bantuan Harsa untuk mengajaknya bekerja sama dalam perampokan bank. Namun sayangnya, Devil tidak mau menerima tawaran dari Rama, sehingga dengan sangat terpaksa, Rama pun merencanakan perampokan tersebut dengan timnya Rada. Dari ceritanya, Rama ingin memberitahu Dayalan bahwa dia memang merencanakan perampokan tersebut, namun dia merencanakan perampokan tersebut dengan timnya Rada. Sehingga dia tidak tahu menahu tentang bagaimana Devil saat ini berada di dalam bank dan sedang melakukan perampokan. Mengetahui kenyataan tersebut membuat Dayalan yang merupakan polisi yang jujur menjadi sangat marah dan menampar Rama. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk membawa Sam ke hadapannya. Namun sayangnya, di saat itu Sam telah kabur melarikan diri karena dia melihat Rama ditangkap oleh Dayalan. Membuat Sam merasa kalau ditangkapnya Rama, maka kejahatan Sam pun akan ketahuan. Oleh karena itu, Sam pun cepat-cepat kabur melarikan diri. Namun di tengah-tengah perjalanannya, Sam yang tidak ingin tertangkap meninggalkan mobilnya dan berniat kabur dengan menggunakan kendaraan lain agar tidak diketahui. Namun sayangnya, maksud hati ingin kabur menggunakan kendaraan lain agar tidak terdetek, dia malah tertangkap oleh Kanmani. Kembali kepada Dayalan, di mana lewat sebuah rekaman CCTV, Dayalan mengetahui bahwa orang yang telah memasang bom di gorong-gorong yang dipergunakan Devil untuk meledakkan mobil sebelumnya adalah Falvan, orang yang di awal film mengirimkan senjatanya kepada Rama. Dan setelah memasang bom di gorong-gorong, CCTV tersebut memperlihatkan Falvan masuk ke gedung yang saat ini dijadikan markas darurat oleh tim kepolisian, sehingga membuat Dayalan menyadari bahwa gedung tersebut telah disadap. Oleh karena itu, Dayalan menyuruh bawahannya untuk memeriksa setiap sudut dari gedung tersebut. Dan ternyata, Dayalan menemukan banyak alat penyadap di sana, yang membuat Dayalan akhirnya mengerti mengapa Devil selalu bisa mengetahui setiap apa yang pihak kepolisian rencanakan. Setelah itu, Dayalan pun menyuruh salah satu bawahannya untuk mencari Falvan dan menangkapnya. Walau yang enggak. Singkat cerita, bawahan Dayalan pun telah sampai di kediaman Falvan. Namun di sana hanya ada pembantunya saja. Dan dari pembantunya, bawahan Dayalan mengetahui bahwa dalam mengangkut senjata-senjata serta bahan peledak, Falvan menggunakan jalur laut. Oleh karena itu, untuk menemukan Falvan, bawahan Dayalan pun pergi mencari Falvan ke laut bersama para penjaga pantai.
kembali kepada Dayalan, di mana di sana dia sedang berpikir keras memikirkan mengapa Devil datang untuk merampok bank tersebut, padahal sebelumnya Devil sudah menolak tawaran Rama untuk merampok bank tersebut. Lalu, Dayalan menyuruh bawahannya untuk mencari informasi tentang Devil. Namun alangkah terkejutnya Dayalan ketika informasi yang ia dapatkan menyebutkan bahwa Devil dan seluruh timnya telah tewas, yang membuat Dayalan bertanya-tanya jika Devil sudah mati, lalu siapa yang sedang melakukan perampokan. Oleh karena itu, Dayalan kembali menghampiri Rama dan menanyakannya. Namun Rama dengan tegas menyebutkan bahwa orang yang sedang merampok bank memanglah Devil. Namun, Dayalan yang marah tidak lagi mempercayai kata-kata Rama lalu menyuruh bawahannya untuk membawa Rama dan memenjarakannya. Namun Rama yang tidak ingin dikurung berusaha menjelaskan bahwa apa yang dia katakan memanglah kenyataan. Sehingga Rama pun mengajak Dayalan untuk bersama-sama masuk ke dalam bank lalu membuktikannya bersama-sama. Di mana Rama mengatakan bahwa sebenarnya bom yang dipasang di pintu masuk bank adalah bom palsu yang dipasang oleh kelompok Rada. Jadi, mari kita buka bomnya dan masuk bersama-sama untuk menangkap Devil, ungkap Rama. Dan karena Dayalan sudah tidak mempercayai ucapan Rama untuk membuktikan perkataannya, Rama pun berontak melepaskan diri lalu berlari mengambil bom tersebut dan melemparkannya, lalu mengatakan, "Apa aku bilang? Bom ini palsu. Mari kita masuk ke dalam," ungkap Rama. Namun sesaat setelah Rama mengatakan itu, tiba-tiba alih-alih mendapatkan uang 5 miliar, Rama pun malah bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Situasi yang semakin kacau membuat Dayalan ditelepon oleh atasannya yang menyuruhnya untuk segera mengakhiri masalah tersebut, di mana atasan Dayalan menyebutkan, lakukan apapun, hubungi si perampok, lakukan negosiasi, kabulkan apapun permintaannya agar semuanya cepat berakhir, ungkap atasan Dayalan. Oleh karena itu, Dayalan pun menyuruh Anthony untuk menghubungi Devil dan melakukan sebuah negosiasi, di mana di saat itu, Devil sedang gogoleran bersama senjata dan peluru-peluru kosong yang telah dikumpulkan oleh anak buah Rada sebelumnya. Dan di sana, Devil meminta Dayalan untuk menghubungkan teleponnya dengan pemilik bank. Singkat cerita, Dayalan pun telah menghubungkan teleponnya dengan Chris sang pemilik bank, sehingga kini mereka melakukan sebuah telepon grup. Dan di sana, Devil meminta Chris untuk datang ke bank yang sedang dia rampok dan menemui Devil di sana. Awalnya, Chris menolak dengan mengatakan bahwa mengunjungi salah satu cabang bank adalah hal yang tidak bisa dia lakukan karena padatnya pekerjaan dan terlalu banyaknya cabang bank yang dia miliki. Mendengar itu, Devil pun menjawab bahwa Devil tahu apa yang Chris katakan adalah sebuah kebohongan. Karena faktanya, di tahun tersebut, Chris sudah mengunjungi cabang bank yang saat ini Devil rampok sebanyak 18 kali. Tidak hanya itu, Devil pun mengatakan bahwa dia menemukan bom yang disimpan oleh Chris di bank tersebut. Mendengar itu, membuat Chris menjadi kaget karena bagaimana bisa Devil mengetahui tentang bom di bank. Sehingga Chris pun menelpon Sam yang sedang ditahan oleh Kanmani. Namun di sana, Kanmani memerintahkan Sam untuk mengangkat dan berbicara kepada Chris tanpa memberitahu Chris bahwa dia sedang disandra. Di mana di dalam telepon tersebut, Chris memaki-maki Sam lalu bertanya kepada Sam tentang siapa orang yang sedang merampok di bank dan mengapa dia bisa mengetahui tentang bom itu. Dan di sana, Chris yang sudah sangat marah memaki-maki Sam dan mengatakan, "Kau tahu, itu bukan cuma tentang uang 5 miliar rupiah, tapi itu adalah uang sebanyak 250 miliar rupiah," ungkap Chris kepada Sam yang sedang ditahan oleh Kanmani. Mendengar perkataan tersebut, akhirnya Kanmani pun mengetahui bahwa uang yang sebenarnya Chris sembunyikan adalah sebanyak 250 miliar rupiah, di mana informasi tersebut langsung dia sampaikan kepada Devil. Sementara itu di dalam berangkas bank, Rada yang sedang menahan nasabah serta karyawan bank yang baru saja selesai menghitung uang di sana, mendengar ada sebuah suara getaran handphone. Dan di saat suara getaran telepon tersebut berbunyi, tiba-tiba Tiba-tiba para karyawan bank anak buah Chris menjadi mengganas dan dalam sekejap mengalahkan Rada serta kelompoknya. Lalu, salah satu karyawan mengangkat telepon tersebut yang ternyata itu adalah panggilan khusus dari Chris yang mengatakan bahwa Chris akan datang ke Chennai untuk mendatangi bank yang sedang dirampok tersebut. Namun sebelum Chris memasuki banknya, Chris ingin banknya sudah berada di dalam kendalinya. Namun meski nanti kendali banknya sudah berhasil direbut,
Chris memerintahkan agar buat seolah-olah banknya masih berada di dalam kendali perampok, ungkap Chris kepada para karyawannya. Kembali kepada Dayalan, di mana dia yang juga mendengarkan percakapan antara Devil dan Chris merasa aneh tentang bisa-bisanya orang sesibuk Chris mengunjungi salah satu cabang banknya sebanyak 18 kali dalam setahun, sehingga Dayalan pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa rekaman CCTV di waktu setiap Chris datang ke bank yang sedang dirampok tersebut. Kembali kepada Devil, di mana di saat itu Devil mendapatkan sebuah panggilan telepon dan akan mengangkatnya. Namun tiba-tiba dia diserang oleh anak buah Chris, dan dalam sekejap Devil sang penjahat terkenal yang menjadi buronan di banyak negara dan tak pernah gagal dalam setiap aksinya, akhirnya bisa dilumpuhkan. Kemudian para anak buah Chris menghubungi Chris yang baru saja sampai di Chennai dan memberitahunya bahwa mereka sudah berhasil melumpuhkan si perampok, sehingga Chris pun bisa dengan pede masuk ke dalam bank. Di mana di sana Chris mengatakan kepada Devil bahwa tujuannya menyimpan bom di banknya adalah untuk meledakkan berangkas di banknya tersebut. Namun kau menghalangi semua rencanaku, ungkap Chris kepada Devil. Lalu Chris menanyakan tentang latar belakang Devil dan mengapa Devil melakukan semua ini, sehingga kita pun dibawa ke dalam flashback Devil. Di mana di dalam melakukan aksi-aksi perampokannya, Devil mempunyai sebuah tim, dan Devil menganggap timnya sebagai keluarganya. Lalu, di suatu hari, di saat Devil pulang dari Bangkok sehabis melakukan misi perampokan emas, dua orang timnya yang bernama Iroh dan Kipli saling jatuh cinta sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari tim dan akan menikah. Sehingga, untuk merayakan pernikahan Iroh dan Kipli, Devil, Kanmani, dan semua timnya pun pulang ke India. Namun di suatu malam setelah pesta pernikahan selesai dilangsungkan, di saat mereka menginap di suatu penginapan dan Kipli serta Ceiroh bersiap untuk melangsungkan ritual malam pertama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka, sehingga Kipli pun pergi untuk membuka pintunya. Namun tiba-tiba Kipli di headshot hingga dia meninggal. Tidak hanya Kipli, tapi Devil serta Kanmani yang sedang tidak siap pun terkena tembakan dan terluka. Sementara Ceiroh yang melihat suaminya meninggal padahal baru saja menikah, langsung mengamuk dan membabi buta. Sehingga kembali kepada Devil dan Kanmani, di tengah-tengah rasa sakit atas luka mereka mencoba untuk tetap memberikan perlawanan. Namun pada akhirnya, dengan luka yang mereka dapatkan sebelumnya, mereka pun tidak bisa berperang dengan kekuatan penuh. Sehingga mereka kembali terkena beberapa tembakan yang membuat mereka terluka sangat parah. Sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk kabur melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil. Namun sayangnya, di tengah-tengah perjalanan, mereka dihalangi oleh salah satu anggota kelompok yang menyerang mereka dan melempar mobil yang mereka gunakan dengan botol api yang membuat mobil yang mereka kendarai menjadi oleng dan jatuh ke dalam jurang. Namun untunglah, Devil masih bisa selamat lalu membawakan Mani dan menemukan sebuah rumah. Sementara itu, kelompok yang menyerang Devil telah sampai di lokasi mobil Devil yang terbakar. Dan karena mereka tidak menemukan Devil di sana, untuk mendapatkan bayaran dari orang yang telah membayar mereka untuk menghabisi Devil, mereka pun memalsukan kematian Devil dengan menaruh mayat orang lain di mobil Devil yang terbakar. Sehingga di dalam pemberitaan, Devil dikabarkan sudah meninggal. Di keesokan harinya, karena ditelepon oleh si bapak pemilik rumah yang didatangi Devil menggunakan HP Devil, anak buah Devil pun berhasil menemukan Devil dan membawa seorang dokter ke tempat tersebut untuk mengobati Devil, sehingga Devil pun bisa selamat. Lalu, anak buah Devil pun berhasil menemukan salah satu orang yang menyerang Devil, sehingga dia membawa orang tersebut untuk diinterogasi. Dan dari orang tersebut, Harsha serta anak buah Devil yang lainnya akhirnya mengetahui bahwa orang di balik penyerangan yang dilakukan kepada Devil adalah Sam, kepala cabang dari bank yang saat ini sedang dirampok oleh Devil. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Harsha pun
Kemudian, Harsa mengirim orang untuk memasang penyadap di kantor Sam, sehingga lewat penyadap tersebut, Harsa bisa mengetahui bahwa sebenarnya orang yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Devil bukanlah Sam, melainkan Chris, sang pemilik bank. Dan dari penyadap itu juga, Harsa pun mengetahui bahwa Chris sedang merencanakan perampokan terhadap bank miliknya sendiri. Sehingga dari sini, akhirnya kita mengetahui bahwa orang yang menjadi dalang perampokan di bank sebenarnya adalah Chris, orang yang merupakan pemilik dari bank itu sendiri. Kemudian, setelah mendapatkan semua informasi tersebut, Harsa memberikan detail informasinya kepada Devil. Dan begitulah akhir dari cerita Devil, di mana setelah Devil menyelesaikan ceritanya, Chris pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Devil. Namun senjata yang anak buah Chris akan gunakan untuk menembak Devil tidak berfungsi, di mana itu terjadi karena sebelumnya Devil sudah mengganti peluru-peluru di dalam senjata-senjata tersebut dengan peluru kosong yang sebelumnya dia suruh anak buah Rada untuk mengumpulkannya. Sehingga mau tidak mau, Chris dan anak buahnya berniat menghabisi Devil dengan tangan kosong. Namun di saat mereka berniat menyerang Devil, Tiba-tiba Devil mengamuk dan dengan tenaganya dia bisa melepaskan ikatannya. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Singkat cerita, dengan mudahnya Devil pun bisa meratakan seluruh pasukan Chris. Sementara itu, dengan mengikatnya dengan sebuah bom, Kanmani mengirim Sam ke tempat Dayalan, sehingga Dayalan pun menemukan Sam lalu menyuruh Sam untuk menceritakan semua yang Sam tahu. Lalu, Sam pun menceritakannya, bahwa suatu hari, tanpa menjelaskan apapun, Chris menyuruh Sam untuk melakukan perampokan terhadap banknya sendiri. Dan untuk melancarkan aksinya itu, Sam bekerja sama dengan Rama. Lalu, mereka mencari perampok profesional untuk menjalankan misinya, di mana pada awalnya Rama memilih Devil untuk melakukan aksi perampokannya tersebut. Namun karena Devil menolak, mereka pun menggunakan jasa dari Rada. Lalu, karena Sam serta Chris menganggap bahwa Devil telah menolak pekerjaan yang dia berikan namun telah mengetahui rencana perampokan tersebut, karena takut kalau Devil akan membocorkan rencana perampokan tersebut, maka Sam menyuruh orang untuk menghabisi Devil. Mendengar itu, Dayalan pun akhirnya mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sementara itu di tempat lain di atas gedung, Kanmani yang mengetahui bahwa Sam telah menceritakan semuanya kepada Dayalan lewat alat yang dia tempelkan kepada Sam, menganggap bahwa tugas Sam di dunia ini telah selesai. Sehingga Kanmani pun memijit tombol yang terhubung dengan bom yang terpasang di badan Sam. Sehingga lalu, setelah kembali merebut kendali atas bank, Devil mengirimkan sebuah video kepada acara pemberitaan di salah satu saluran TV, di mana isi dari video tersebut adalah Devil menanggapi perkataan Dayalan yang menyebutkan bahwa bank bukan hanya sekedar bisnis, melainkan juga sebuah layanan sosial. Untuk itu, Devil menceritakan sebuah kisah kepada semua masyarakat yang menonton, sehingga kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback, di mana di waktu itu, kantor pusat Yorbank cabang Chennai, yang saat ini sedang dirampok oleh Devil, melakukan sebuah acara tahunan, di mana dalam acara tersebut, semua karyawan dari setiap cabang Yorbank di Chennai berkumpul, dan di sana, salah satu dari mereka akan dipilih sebagai karyawan terbaik di tahun tersebut untuk diberikan sebuah penghargaan. Lalu, di acara tersebut ada seorang pemuda bernama Kevin yang mengajukan sebuah pertanyaan dan pernyataan, di mana Kevin mengatakan bahwa kenapa seseorang dengan mudah bisa mencapai target yang diberikan oleh bank, sehingga mereka bisa mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik. Sementara yang Kevin rasakan, jangankan untuk bisa mencapai target, untuk mendapatkan satu nasabah saja, Kevin sangat kesulitan. Mendengar perkataan dari Kevin, salah satu senior bank yang bernama Kang Momon memberikan sedikit masukannya kepada Kevin tentang bagaimana caranya Kevin bisa mendapatkan banyak nasabah, di mana Kang Momon kampret ini menyuruh Kevin untuk berbohong, membesar-besarkan, memberikan janji-janji palsu, dan mengatakan semua hal-hal manis kepada calon nasabah agar si calon tersebut mau menjadi nasabah banknya tersebut. Mendengar perkataan dari Kang Momon, Kevin pun merasa tidak setuju karena Kevin beranggapan bahwa berbohong adalah hal yang salah. Sehingga menurutnya, memberitahu calon nasabah atas konsekuensi-konsekuensi yang mungkin didapatkan oleh calon nasabah bila menjadi nasabahnya harus diberitahukan.
Oleh karena Kevin yang tidak mau menurut, para petinggi bank pun akhirnya memutuskan untuk memindahkan Kevin ke Departemen Reksadana, di mana tugas dari Kevin di departemen tersebut adalah Kevin harus mencari para nasabah dari masyarakat menengah ke atas untuk mau berinvestasi di banknya, di mana pihak bank menjanjikan bahwa uang yang masyarakat investasikan akan menjadi berlipat ganda setelah 4 tahun. Sehingga singkat cerita, Kevin pun menghubungi banyak warga untuk mengajak mereka berinvestasi di banknya dan menjanjikan bahwa uang yang mereka investasikan akan berlipat ganda dalam 4 tahun. Dan dengan janji-janji tersebut, Kevin berhasil mendapatkan banyak nasabah sehingga menjadi karyawan terbaik Yorbank di tahun berikutnya. நாலே வருஷத்துல உங்க பணம் டபுள் ஆயிடும். Namun, masalah terjadi di 2 tahun setelahnya, di mana tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba berbagai pemberitaan di televisi memberitakan bahwa Departemen Reksadana Yorbank yang merupakan departemen investasi tempat di mana Kevin bekerja mengalami sebuah kebangkrutan. Dan total kerugian yang ditimbulkan adalah sebanyak 200 miliar rupiah yang merupakan uang yang berasal dari 500.000 masyarakat yang berinvestasi. Hal itu menyebabkan para masyarakat marah karena dengan terjadinya kebangkrutan tersebut, alih-alih berlipat ganda, justru uang yang mereka investasikan tidak akan pernah dikembalikan 1 sen pun. Sehingga banyak warga yang kecewa dan marah kepada Kevin yang dianggap telah menipu mereka. Hal itu membuat Kevin merasa bersalah sehingga dia mencoba berbicara dengan atasannya yaitu Sam agar uang masyarakat yang sudah berinvestasi bisa dikembalikan. Namun karena Sam serta Prem malah bersikap acuh tak acuh seakan tidak peduli dan malah menyuruh Kevin untuk mengabaikan para masyarakat, Kevin pun akhirnya bertindak sendiri dan mengumpulkan bukti untuk membuktikan bahwa hal tersebut merupakan sebuah penipuan yang dilakukan oleh Yorbank serta menyusun sebuah rencana. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, di saat Chris sedang berkunjung ke cabang Yorbank yang saat ini sedang dirampok oleh Devil dan juga merupakan tempat Kevin bekerja, tiba-tiba banyak masyarakat yang berdemo di luar dan menuntut agar uang mereka dikembalikan. Mengetahui itu, Chris merasa heran mengapa para masyarakat bisa mengetahui bahwa hari ini Chris akan datang ke sana sehingga mereka melakukan demo untuk menuntut uang mereka dikembalikan. Namun di tengah-tengah kebingungan Chris, tiba-tiba Kevin dengan berani memberitahu bahwa dialah orang yang telah mengumpulkan masyarakat untuk melakukan demo di hari itu. Bahkan dengan berani, Kevin mengancam Chris untuk mengembalikan uangnya. Dan jika Chris tidak mau mengembalikan uangnya, maka dia akan menyuruh semua masyarakat untuk membumi hanguskan Chris dan semua karyawannya. Sementara para polisi sudah berdatangan untuk mengamankan bank, Chris yang sudah membubarkan karyawannya mengajak Kevin untuk mengobrol baik-baik sambil berjalan-jalan. Namun ketika mereka sampai di depan jendela, tiba-tiba Kevin dilempar dari atas gedung yang membuat dia sekarat. Lalu dengan itu, Chris membuat sebuah pernyataan bahwa salah satu pendemo masuk ke dalam bank dan mendorong Kevin hingga dia terjatuh. Untuk itu, untuk membela diri dan untuk mengamankan bank, para polisi memukul mundur demonstran secara paksa. Dan bersamaan dengan pernyataan Chris, Rama dan para polisi pun menyerang masyarakat yang berdemo dan memaksa mereka untuk mundur. Bahkan, Rama sampai tega membakar beberapa orang dari demonstran. Dan ketika itu terjadi, di tengah-tengah para polisi korup yang hanya mendengarkan perkataan orang-orang kaya, hanya ada satu polisi yang terlihat sangat peduli dengan para demonstran. Dan dia adalah Anthony. Itulah sebabnya mengapa Devil hanya mau berbicara kepada Anthony. Singkat cerita, masyarakat pun telah bubar dan tim medis pun sudah datang ke lokasi kejadian. Namun alih-alih mengevakuasi dan menyelamatkan korban, si kampret Dilly yang mengetahui bahwa Kevin masih hidup, di perjalanan menuju rumah sakit, dia mencekik Kevin hingga tewas. Setelah itu, pihak bank memberitahu tentang kematian Kevin tersebut kepada pihak keluarganya, yang membuat mereka sangat bersedih. Di
Di malam harinya, di saat orang tua Kevin merenung atas kematian Kevin yang padahal mereka sebenarnya tahu bahwa meninggalnya Kevin adalah karena dibunuh oleh para pejabat bank, mereka yang tidak mempunyai kekuatan apapun hanya bisa pasrah dan meminta Tuhan untuk membantu mereka untuk mengungkap fakta yang sebenarnya serta membalas dendam atas orang-orang jahat tersebut. Dan ketika mereka merenung, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka, di mana ternyata itu adalah Devil yang melarikan diri dari kejaran orang-orang bayaran yang ingin menghabisinya. Mempunyai seorang musuh yang sama, Devil yang mempunyai hutang nyawa terhadap orang tua Kevin memutuskan untuk membantu mereka menguak fakta yang sebenarnya terjadi kepada Kevin dan membalas dendam. Sehingga dari sini, kita bisa simpulkan bahwa kedatangan Devil ke rumah orang tua Kevin merupakan sebuah pengabulan doa dari Tuhan atas doa orang tua Kevin yang memohon agar Tuhan membantunya. Namun bukannya mengirim seorang malaikat, Tuhan justru mengirim seekor iblis untuk membantu orang tua Kevin. Dan begitulah akhir dari cerita Devil, di mana orang-orang yang mendengarkan cerita tersebut akhirnya mengetahui bahwa tujuan Devil yang sebenarnya bukan hanya sekedar merampok bank, melainkan membongkar para penjahat berdasi, lalu mengabulkan keinginan terakhir dari Kevin, yaitu membantu masyarakat yang berinvestasi untuk mendapatkan kembali uang mereka, di mana kisah dari Kevin yang diceritakan oleh Devil membuat semua masyarakat terharu dan bersedih. Setelah menyelesaikan ceritanya, Devil meminta Dayalan untuk mengirim Anthony bersama satu wartawan untuk masuk ke dalam bank dan mengetahui hal tersebut untuk bisa kong-kali-kong dengan seorang wartawan. Asisten Chris yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Koko meminta Rajesh untuk mengirimkan Kang Kohar sebagai wartawan yang menemani Anthony ke dalam bank. Dan Kang Koko akan memberi uang sebanyak 20 juta sebagai imbalannya. Mendengar itu, Rajesh pun segera memberitahu hal tersebut kepada Kang Kohar, lalu bersepakat kalau mereka akan membagi 20 juta tersebut dengan masing-masing mendapatkan 50%. Dan Kang Kohar yang mendengar uang sebanyak itu pun menyanggupinya. Setelah itu, Kang Koko menelpon Pak Menteri lalu meminta bantuan kepada Menteri untuk segera mengakhiri permasalahan perampokan Devil dan menyelamatkan Chris. Dan si Menteri yang juga merupakan Menteri yang korup menyanggupi permintaan dari Kang Koko asalkan dia mendapatkan setengah dari 200 miliar rupiah yang saat ini dipegang oleh Chris. Sehingga si Menteri pun mengirim para tentara dengan bersenjatakan lengkap untuk menyerang dan menghancurkan bank dengan dalih bahwa Devil merupakan seorang teroris yang mengancam keselamatan negara. Sehingga dengan sangat terpaksa demi menyelamatkan negara, Pak Menteri harus menghancurkan bank meski dengan itu akan mengorbankan nyawa masyarakat yang berada di dalam bank. Sementara itu, Devil sudah mengumpulkan semua sandera serta Chris. Lalu Anthony pun sudah memasuki bank bersama dengan Kang Kohar. Setelah itu, dengan meminta Kang Kohar menayangkan sebuah siaran langsung, Devil menginterogasi Chris dan menanyakan tentang di mana Chris menyembunyikan uang 250 miliar rupiah yang merupakan milik 500.000 masyarakat. Mendengar pertanyaan itu, untuk menjaga wibawa dan kehormatannya di depan semua masyarakat yang menyaksikan berita siaran langsungnya, Chris yang kebingungan harus menjawab apa mengatakan bahwa uang 250 miliar rupiah tersebut diinvestasikan oleh Departemen Dana Reksa. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi lengkapnya, maka Devil harus bertanya langsung kepada Ketua Dana Reksa yang bernama Mang Dadang. Mendengar itu, Devil melalui siaran berita meminta Mang Dadang untuk datang ke bank, di mana ternyata Mang Dadang sudah ditangkap dan ditahan oleh Kan Mani sebelumnya. Sehingga dari sini, kita bisa mengetahui tentang betapa matangnya rencana yang sudah disusun oleh Devil, di mana dia sudah memprediksikan semua kejadian yang akan terjadi dalam perampokan tersebut, dari mulai membajak gedung yang digunakan oleh petugas, menggagalkan perampokan oleh Rada, mengisi peluru kosong terhadap senjata-senjata, dan sekarang menangkap Mang Dadang untuk diinterogasi. Sehingga tanpa butuh waktu lama, Kan Mani pun mengirim Mang Dadang menuju ke dalam bank. Lalu, Devil pun menanyai Mang Dadang dengan pertanyaan yang sama, yaitu di mana uang 250 miliar rupiah tersebut disimpan. Namun karena jawaban Mang Dadang bertele-tele dan tidak jujur, Devil pun bertanya kepada Anthony. Anthony, bagaimana cara polisi dalam menginterogasi penjahat? Tanya Devil. Dengan memukulnya, Pak, jawab Anthony. Mendengar itu, Devil kembali bertanya,
Jadi, mengapa kamu tidak memukul kedua orang ini? Dengan gelagapan Anthony menjawab, karena saya merasa segan karena dua orang ini adalah orang-orang yang terhormat, Pak, jawab Anthony. Lalu, Devil pun kembali mengatakan, jika kamu mau memukuli seorang pencuri yang hanya mencuri 1.000 rupiah, jadi mengapa kamu tidak mau memukuli pencuri yang mencuri sebanyak 250 miliar rupiah? Mendengar itu, Anthony pun karena tidak tahan dipukuli, akhirnya Mang Dadang pun mengatakan bahwa dia menginvestasikan uang tersebut di pasar saham melalui Sanil. Oleh karena itu, Devil berniat membawa Sanil. Namun dengan pede, Chris mengatakan bahwa Sanil tidak ada di India karena dia sudah melarikan diri ke luar negeri. Setelah mengatakan itu, alangkah terkejutnya Mang Dadang serta Chris di saat Devil mengatakan bahwa Sanil ada di sebuah SPBU terdekat dan sedang rebahan di dalam bagasi mobil. Lalu Devil menyuruh para polisi untuk mengeceknya, di mana ternyata apa yang dikatakan Devil memanglah benar. BTW, Sanil itu adalah tokoh yang diceritakan di awal film yang menjadi buronan CBI namun dia melarikan diri keluar India. Dan di saat Sanil bersenang-senang dengan dua wanita di malam hari, dia ditangkap oleh orang-orang yang mengaku sebagai CBI, di mana ternyata orang-orang yang menangkap Sanil tersebut bukanlah CBI, melainkan orang-orang suruhan dari Devil, di mana dari sini kita bisa kembali menyimpulkan tentang betapa matangnya rencana yang telah disusun oleh Devil. Bahkan sebelum memulai perampokannya, Devil sudah menculik Sanil karena dia tahu kalau dia akan membutuhkan Sanil. Sementara itu di tempat lain, para bawahan Dayalan yang sebelumnya dikirim untuk menangkap Falavan, akhirnya bisa menemukan Falavan. Di mana dari kesaksian Falavan yang sudah diinterogasi, polisi mengetahui bahwa di malam sebelum perampokan, Falavan mendapatkan dua klien. Yang pertama adalah tim Rama yang membeli senjata, dan yang kedua adalah Kanmani yang membeli 2 ton RDX yang mampu meledakkan seluruh kota Chennai. Kembali ke dalam bank, di mana di sana Sanil juga sudah berada di dalam bank, dan Devil kembali menanyai Sanil dengan pertanyaan yang sama, yaitu di mana uang 250 miliar tersebut disimpan. Namun karena Sanil tidak mau mengaku dan mereka bertiga malah saling tuduh-menuduh, akhirnya Anthony pun memukuli mereka bertiga. Dan karena sudah tidak tahan dipukuli, akhirnya Sanil pun mengatakan kebenarannya bahwa sebenarnya 250 miliar rupiah tersebut ada di dalam bank itu, di mana Sanil mengatakan bahwa di dalam berangkas bank ada sebuah ruangan rahasia dan di sanalah semua uangnya disimpan. Setelah mengetahui informasi tersebut, dengan bangga Devil mengatakan di depan media, silahkan kalian simpulkan sendiri. Di sini, aku yang sedang merampok bank atau mereka bertiga yang sedang merampok uang rakyat. Di mana perkataan dari Devil tersebut langsung disambut dengan tepuk tangan meriah oleh masyarakat yang menonton. Sementara itu di tempat lain, Dayalan akhirnya sudah mengumpulkan semua rekaman CCTV di waktu di mana Chris mendatangi bank yang sedang dirampok. Dan di dalam CCTV tersebut menunjukkan bahwa setiap Chris mendatangi bank, dia selalu membawa sebuah kontainer. Dan dari rekaman tersebut, Dayalan dapat menyimpulkan bahwa selama 18 kali Chris datang dalam setahun dengan membawa kontainer di setiap kedatangannya, mungkin Chris sedang melakukan pengangkutan terhadap 250 miliar yang sedang dia simpan di dalam bank tersebut. Oleh karena itu, Dayalan menyimpulkan bahwa uang 250 miliar tersebut sebenarnya sudah tidak ada di dalam bank seperti yang Sanil katakan. Terlepas dari itu semua, Dayalan yang mendapatkan laporan bahwa Rajesh sering menemui Kang Kohar dan juga Kang Koko membuat Dayalan menaruh kecurigaan, sehingga dia memanggil Rajesh dan juga Kang Koko lalu menginterogasinya. Dan dari hasil interogasi tersebut, Dayalan mengetahui bahwa Pak Menteri berniat menghabisi semua orang yang ada di bank kecuali Chris, dengan dalih Pak Menteri akan menuduh bahwa Devil adalah seorang teroris. Dan bersamaan dengan itu, di dalam bank, Kang Kohar yang sudah di-briefing oleh Kang Koko memberikan isyarat kepada Chris. Sehingga Chris pun mengatakan bahwa Devil adalah seorang teroris dan dia telah memaksa Chris, Mang Dadang dan juga Sanil untuk memberikan keterangan palsu. Dan setelah Chris mengatakan itu, seorang tentara di luar mencabut kabel siaran langsung di acara TV Kang Kohar.
sehingga siarannya pun menjadi terputus, di mana hal itu membuat semua masyarakat yang menonton menyadari bahwa hal tersebut adalah alibi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi kebobrokannya, dan mereka berniat menghabisi Devil, sehingga para masyarakat pun berbondong-bondong untuk menuju bank untuk melindungi Devil. Kemudian, atas kuasa dari Pak Menteri, pemberitaan mengatakan bahwa komisaris akan diskors karena tidak becus menangani kasus perampokan tersebut. Dan bersamaan dengan itu, datanglah para tentara kiriman dari Pak Menteri yang bertugas menggantikan Dayalan. Awalnya, Dayalan tidak mau menurut, namun dia tidak berdaya untuk melawan mereka semua, sehingga Dayalan hanya bisa pasrah. Sementara itu di dalam bank, atas paksaan dari Devil, Chris sudah membuka penyimpanan rahasia tempat dia menyimpan 250 miliarnya. Namun setelah diperiksa, ternyata uang tersebut semuanya adalah palsu. Sehingga Devil berpura-pura menanyakan kepada Mang Dadang dan juga Sanil tentang di mana uang yang asli. Namun ternyata Mang Dadang dan juga Sanil tidak mengetahuinya, karena setahu mereka uangnya memang berada di penyimpanan tersebut. Mendengar Sanil dan juga Mang Dadang ternyata tidak mengetahuinya, Devil pun menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa Chris sudah memindahkan 250 miliar di banknya. Namun tidak ada yang tahu kemana Chris memindahkannya. Setelah itu, Devil menjelaskan kepada Sanil dan juga Mang Dadang bahwa Chris berniat menguasai 250 miliarnya seorang diri. Jadi, dia memindahkan uang-uang tersebut dan menyimpan uang-uang palsu sebagai gantinya. Setelah itu, Chris merencanakan sebuah perampokan terhadap banknya, dan setelah perampokannya selesai, Chris berencana untuk meledakkan berangkas banknya dengan bom yang telah dia siapkan, lalu menuduh para perampok yang telah meledakkan berangkasnya. Sehingga dengan itu, Sanil dan juga Mang Dadang akan mengira bahwa uang 250 miliarnya sudah terbakar habis. Padahal sebenarnya, Chris mencuri semuanya. Mendengar itu, Mang Dadang dan juga Sanil pun marah kepada Chris. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa semua permasalahan di film ini terjadi pertama karena Chris yang ingin menguasai uang 250 miliar yang merupakan uang investasi masyarakat yang berujung dengan kematian Kevin. Dan yang kedua, karena Chris yang tidak ingin berbagi uang 250 miliarnya dengan rekan-rekannya, sehingga dia merencanakan sebuah perampokan dan pengeboman terhadap berangkas uangnya, lalu mengkambing hitamkan si perampok atas pengeboman itu, sehingga membuat rekan-rekannya percaya bahwa banknya telah dirampok dan dibom, yang menyebabkan uang 250 miliarnya terbakar. Padahal sebenarnya, Chris telah memindahkan uang-uangnya sebelumnya. Namun sayangnya, dalam proses Chris untuk menguasai uang-uangnya, secara tidak sengaja dia mengusik kehidupan Devil yang merupakan penjahat dunia, yang pada akhirnya Devil membuat dia kesulitan. Semoga teman-teman semuanya paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Hehe. Oke, kita kembali ke cerita, di mana di sana Devil yang mengetahui bahwa situasi di luar sudah tidak kondusif, menyuruh semua orang untuk membawa semua uang asli dan segera untuk pergi melarikan diri keluar bank. Sementara Devil, sebelum dia ikut pergi meninggalkan tempat itu, dia terlebih dahulu mengikat Chris dan yang lainnya di dalam penyimpanan uang bersama bomnya, lalu mengancam Chris jika Chris tidak mau mengatakan di mana uang 250 miliarnya, maka Devil akan meledakkannya bersama berangkas uangnya. Mendengar itu, Chris pun jujur dan mengatakan bahwa uang-uangnya ada di dalam ratusan kontainer yang ada di kapalnya. Lalu, setelah mengetahui keberadaan uangnya, alih-alih melepaskan Chris, Devil justru meninggalkan mereka bertiga di dalam berangkas uang bersama bomnya. Sementara itu di luar bank, para tentara telah sepenuhnya merebut kendali menggantikan posisi dari para polisi dan bersiap untuk melakukan penyerangan. Di mana para tentara yang sudah mengambil alih wewenang di sana menyuruh para polisi untuk membantu mereka mengamankan area sekitar. Sehingga meski para warga sudah berdatangan untuk menghentikan para tentara dalam melakukan aksinya karena mereka tidak percaya bahwa Devil adalah seorang teroris, namun mereka tidak berdaya melewati hadangan dari para polisi. Sehingga penyerangan yang dilakukan oleh para tentara pun akhirnya terjadi, yang membuat orang-orang yang berniat berlarian keluar bank dengan membawa uang-uang asli dari berangkas dengan terpaksa harus kembali ke dalam untuk berlindung menyelamatkan diri. Sungguh ironi sekali, aparat keamanan negara yang seharusnya melindungi masyarakat, nyatanya di film ini hanya merupakan budak dari kekuasaan. Tidak peduli pemerintah salah atau benar, tidak peduli itu merugikan masyarakat atau tidak,
Yang terpenting mereka harus menuntaskan tugas dari atasan mereka. Meski itu adalah hal yang salah, yang membuat Komisaris Dayalan yang merupakan polisi yang jujur sangat miris dengan apa yang sedang dia saksikan. Namun untunglah, Kanmani segera datang dan menghalangi tembakan para tentara dengan truk yang berisi 2 ton RDX yang telah dia beli dari Falavan sebelumnya. Di mana jika tentara berani menembak, maka truk-truk tersebut akan meledak dengan skala ledakan yang bisa meledakkan seluruh kota Chennai saat itu juga. Sehingga dengan itu, Devil serta semua masyarakat yang selamat akhirnya bisa keluar bank dengan aman. Lalu di atas truk, Devil menyawerkan semua uang yang telah ia rampok dari bank, sehingga para masyarakat pun mengurumuni mereka untuk memulung uang-uang tersebut. Kemudian, untuk bisa mengejar kontainer-kontainer yang berisi 250 miliar rupiah, Devil dan yang lainnya meninggalkan truk dan pergi ke lautan dengan menggunakan perahu. Namun dengan tidak adanya bom RDX bersama mereka, hal itu membuat para aparat kekuasaan menjadi berani mengejar dan menyerang mereka. Singkat cerita, Kanmani serta Devil pun berhasil mengalahkan 2 perahu yang mengejarnya. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika yang mengejar mereka ternyata bukan hanya 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5, melainkan se-RW. Sehingga dengan pasukan yang sebanyak itu, meskipun Devil berhasil mengalahkan beberapa di antara mereka, meskipun sudah memakai jurus maung serta jurus monyet yang digabungkan, Devil dan Kanmani pun tetap kalah, tertembak, terluka, dan tak sadarkan diri. Bahkan kapal mereka pun bocor dan tenggelam. Bersamaan dengan tenggelamnya Devil, kita pun diperlihatkan dengan nasib Chris, Sanil dan juga Mang Dadang yang dikunci di dalam berangkas, di mana di saat itu, waktu yang diatur pada bom yang juga dikunci bersama ketiga orang tersebut sudah habis. Sehingga kembali kepada Devil, di mana di saat kita semua menyangka bahwa dia sudah meninggal, maka kita semua akan sangat dibuat terkejut ketika para petugas yang berenang ke dalam air untuk mencari mayat Devil mengatakan bahwa mayat Devil maupun Kanmani tidak ditemukan. Dan bersamaan dengan itu, ternyata entah bagaimana caranya, namun Devil dan Kanmani sudah kabur dan sampai di perairan internasional. Dan bersamaan dengan selamatnya Devil, kita pun diperlihatkan dengan Dayalan yang berhasil mengejar kontainer-kontainer yang berisi uang yang dicuri oleh Chris. Di mana ternyata sebelum keluar dari bank, Devil sudah menghubungi Dayalan dan memberitahu Dayalan semuanya, lalu menyuruh Dayalan untuk mengejar kontainer-kontainer tersebut, sementara Devil akan mengalihkan perhatian dari para aparat kekuasaan dengan berlari ke lautan yang membuat para aparat kekuasaan mengejarnya, sehingga dengan itu Dayalan bisa dengan bebas mencari dan menemukan kontainer-kontainernya. Kemudian, film pun ditutup dengan Devil yang menghubungi Dayalan lalu mengatakan, "Kuserahkan kepadamu tanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut kepada 500.000 masyarakat yang merupakan pemilik dari uang tersebut. Karena hanya kau orang yang jujur dan tepat untuk menanggung amanah tersebut," ungkap Devil. Dan dengan semua itu, maka film pun sudah berakhir. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.